Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Belum 2 bulan kehamilanku, suamiku memberi aku obat yang menyebabkan aku keguguran. Ketika aku mengetahui alasannya, aku menangis sedih dan juga senang. 3 bulan setelah menikah, aku hamil. Melihat wajah ibu mertua saya yang bahagia, aku juga merasa senang. Suamiku juga seperti anak kecil, mengelus perutku sepanjang hari, memanggil bayi. Sejak aku hamil, ibu mertua pindah ke rumahku. Dia memperlakukan aku seperti bayi setiap hari dan tidak akan membiarkan aku melakukan apapun. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, berat badanku naik 10 kilogram. Beberapa hari kemudian, aku merasa perutku tidak nyaman. Suamiku buru-buru membawa aku ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, suamiku dipanggil oleh dokter. Setelah kembali ke rumah, aku dengan semangat bertanya kepada suamiku, apa yang dikatakan dokter? Dokter meresepkan beberapa obat dan mengatakan aku akan baik-baik saja dengan lebih banyak istirahat di masa depan. Suamiku juga mengambil cuti beberapa hari untuk mengingatkan aku untuk minum obat setiap hari. Tetapi pada hari keempat setelah aku minum obat, aku menemukan gumpalan darah jatuh ketika aku pergi ke toilet. Suamiku segera membawa aku ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa aku telah mengalami keguguran. Setelah pulang ke rumah, ibu mertua tidak mengeluh tentang keguguranku. Dia masih merawatku dengan hati-hati, mengatakan banyak hal yang tidak aku pahami, dan mengatakan bahwa dia tidak bisa merawat aku dengan baik. Kemudian ketika membersihkan rumah, aku menemukan obat yang diberikan suamiku saat itu. Aku memeriksa di internet dan itu ternyata obat aborsi. Saya langsung terkejut. Tidak heran suamiku tidak merasa terkejut saat aku mengalami keguguran. Setelah suamiku pulang kerja, aku bertanya tentang obat itu. Aku tidak berharap dia mengatakan, "Aku tidak berharap kamu mengetahuinya. Pada saat kita pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa kamu hamil ektopik, yaitu hamil di luar kandungan. Aku tidak ingin itu akan membahayakan kamu. Aku berdiskusi dengan dokter dan membuat pilihan ini tanpa membahayakan kamu." Mendengar penjelasan dari suamiku, aku merasa senang dan menangis. Apakah itu benar-benar baik untukku? Mengapa dia tidak ingin berdiskusi denganku dan menghadapinya bersama? Gadis melarang ibunya datang ke wisudanya setelah mengetahui dia bekerja sebagai pembersih. Seorang gadis remaja melarang ibunya datang ke wisudanya setelah mengetahui dia bekerja sebagai pembersih hanya untuk belajar pelajaran penting dari teman sekelasnya nanti. Mia adalah gadis berusia 17 tahun yang tumbuh manja. Dia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal bernama Anna yang bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring bertambahnya usia Mia, dia mulai menuntut lebih banyak materi dari ibunya dan berharap Anna akan menyediakannya untuknya. Sedikit yang dia tahu, ibunya bekerja banyak pekerjaan untuk membuat mereka tetap bertahan. Pada usia 17 tahun, Mia mulai lebih selaras dengan perasaannya. Dia jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki bernama Brad yang dianggap sebagai pria paling populer di sekolahnya. Sayangnya karena Brad adalah anak laki-laki yang sangat populer, dia tidak memperhatikannya. Tapi wanita muda itu bertekad untuk menarik perhatiannya dengan satu atau lain cara. Dengan kelulusan yang akan segera datang, Mia tahu itu adalah kesempatannya untuk mencuri hati Brad. Untuk ini, dia membutuhkan gaun indah yang akan menarik idolanya. Saat hari libur, Mia minta ditemani ke mall. Mereka mengelilingi beberapa toko selama berjam-jam sampai akhirnya dia menemukan gaun yang sempurna. Itu adalah gaun perak cantik yang dihiasi kristal dan kilau.
"Oh Bu, ini cantik. Aku akan menarik perhatian semua orang memakai ini saat wisuda. Tolong belikan untukku. Aku tidak akan pulang dengan gaun lain," kata Mia sambil memegang baju itu di tangannya. Ana perlahan melihat label harganya dan melihat bahwa gaun itu berharga 11,5 juta rupiah, lebih dari yang dia harapkan. "Maaf sayang, ibu tidak mampu membelinya. Ibu harus membayar tagihan kita dalam 3 hari, dan ibu tidak akan punya cukup uang. Bagaimana dengan gaun ini?" Dia bertanya, mengangkat gaun perak yang harganya kurang dari $100. Segera, Mia membuat keributan. "Tidak mungkin ibu membuatku pergi ke wisuda dengan gaun compang-camping itu. Kelihatannya mengerikan. Aku tidak ingin terlihat miskin." Dia berteriak, bergegas keluar dari toko. Mereka diam-diam kembali ke rumah tanpa gaun. Mia tidak mau bicara dengan ibunya dan mengunci diri di kamarnya tanpa makan malam. Saat dia sedang libur, Mia tidak meninggalkan kamarnya untuk mengambil makanan, kecuali dia yakin ibunya tidak ada di rumah. Ketika dia tahu Ana ada di rumah, dia akan mengunci pintu dan membunyikan musik keras-keras agar ibunya tidak bisa menghubunginya. Beberapa hari kemudian, Ana mengetuk kamar Mia. "Sayang, aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku sekarang, tapi aku punya sesuatu untukmu," katanya lemah. Setelah mendengar bahwa ibunya memiliki sesuatu untuknya, Mia memutuskan untuk membuka pintu. "Lebih baik," dia berkata sambil membuka pintu sampai dia menyadari apa yang dipegang ibunya. Itu gaunnya, dia memekik. Ana tampak lelah dan wajahnya pucat, namun Mia tidak menyadari karena dia sibuk memeriksa gaun itu. "Terima kasih ibu," katanya, mengambil gaun itu dari Ana dan membawanya ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, Mia sangat senang melihat Brad di sekolah. Dia berseri-seri ketika dia berjalan di lorong. Tahu itu hanya beberapa hari, sampai dia akhirnya bisa menarik perhatian Brad. Sedikit yang dia tahu, Brad sudah memperhatikannya. "Hai Mia," dia berkata. "Aku sedang mengunjungi teman-teman di pusat kota dan melihat ibumu di sana. Kupikir dia sedang berpesta, tapi dia sedang membersihkan bekas orang mabuk di jalan. Ibumu seorang wanita pembersih dan kamu adalah putrinya," katanya mengejek Mia. Wajah Mia berubah merah padam. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Benar-benar malu. Dia tidak bisa menahan air matanya dan dia langsung pulang untuk memarahi ibunya. Dia menyerbu masuk ke dalam rumah, mengejutkan Ana yang sedang menyiapkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri di dapur. "Mia sayang, ada apa? Kenapa kamu tidak sekolah?" katanya. "Kamu seorang wanita pembersih. Saya pikir kamu seorang seniman. Saya pikir kamu menjual lukisan di pusat kota." Dia menangis dengan marah. Ana merasa tidak enak karena telah merahasiakan ini dari putrinya. Jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Sayang, tidak ada yang membeli lukisan sekarang. Aku melihat betapa kamu menginginkan gaun itu. Jadi aku mengambil pekerjaan tambahan yang tersedia untuk bisa membelikannya untukmu," jelasnya. Ana mengaku telah bekerja sebagai pelayan sejak musim dingin, tapi dia juga mengambil pekerjaan sebagai pembersih untuk membeli gaun itu di atas tagihan lainnya. "Ibu tidak ingin memberitahumu karena ibu tahu ini akan menjadi reaksimu," jelasnya. "Bagaimana kamu bisa mempermalukanku dengan cara ini? Anak laki-laki yang sangat kusukai melihatmu membersihkan jalan dan dia mendekatiku tentang hal itu. Wajah apa yang harus kutunjukkan padanya di sekolah? Aku tidak ingin semua orang tahu bahwa ibuku adalah seorang pembersih," dia berteriak. "Sayang, tidak ada yang salah dengan menjadi pembersih. Itu pekerjaan yang layak yang memungkinkan ibu untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Ibu harap kamu mengerti dari mana ibu berasal," kata Ana, air mata memenuhi matanya. "Memalukan. Kamu tidak usah datang ke wisudaku. Aku lebih suka pergi ke sana sendirian dan tidak ada yang bersamaku daripada teman sekelasku melihatmu," katanya. Ana hampir menumpahkan kopi yang dipegangnya. Dia hancur dan terluka. Dia telah menunggu kelulusan putrinya selama bertahun-tahun dan sekarang dia bahkan tidak bisa hadir. Pada hari kelulusan, Mia mengenakan gaun baru dan menutupi wajahnya dengan riasan. Ketika dia sampai di sekolah, dia melihat teman sekelasnya Emma mengenakan gaun murah yang dia lihat di mal minggu lalu. "Kau terlihat seperti orang berleher merah," katanya. Emma memandangnya dengan sedih dan menangis. "Ibuku meninggal sesaat sebelum kelulusan dan aku tinggal bersama kakek nenekku. Kami tidak kaya dan kami tidak mampu membeli gaun mahal hanya untuk 1 hari ini," katanya kepada Mia. "Lagi pula, aku tidak peduli bagaimana penampilanku. Jika aku bisa menghabiskan 1 hari lagi dengan ibuku, bahkan hanya 1 hari, aku tidak peduli jika aku berjalan di atas panggung dengan gaun compang-camping."
Yang aku inginkan hanyalah untuk bersama ibuku lagi. Itulah satu-satunya hal yang membuatku sangat bahagia, teriaknya. Saat Mia mendengar ceritanya, dia menyadari betapa buruknya dia telah memperlakukan ibunya sendiri. Selama bertahun-tahun, hanya ada Anna dan Mia dalam kehidupan satu sama lain. Dan dia telah menerima begitu saja terlalu lama. Mia bergegas pulang dan memohon pengampunan dari ibunya. Maaf bu, saya telah menjadi putri yang egois dan kejam bagi ibu ketika semua yang ibu coba lakukan selama ini adalah memberi saya semua yang saya butuhkan, dan banyak lagi. Ibu adalah ibu terbaik dan saya tidak ingin kehilanganmu. Maaf, tolong maafkan saya, teriaknya. Anna sangat emosional sepanjang hari itu, dan momen ini adalah sesuatu yang dia doakan. Dia menangis sambil memeluk Mia, mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir sayang, hari ini adalah hari yang istimewa, kamu akan segera lulus, aku bangga padamu, katanya pada putrinya. Mia meminta ibunya untuk berpakaian karena mereka harus menghadiri wisuda. Hari itu setelah upacara, Mia memperkenalkan ibunya kepada Brad yang telah menghinanya beberapa hari sebelumnya. Hai Brad, ini ibuku. Anna, kamu benar, dia pembersih. Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Aku bangga padanya karena bekerja sangat keras. Aku mencintainya dan aku tidak percaya aku menyia-nyiakan waktuku untuk seseorang sepertimu yang tidak menghargai orang bekerja di industri jasa, kata Mia sebelum pergi. Keesokan harinya Mia bergabung dengan ibunya untuk membantu membersihkan. Dia melakukan ini sepanjang musim panas, jauh sebelum dia harus kuliah. Bahkan kemudian dia mengambil pekerjaan paruh waktu untuk dapat membantu ibunya dengan tagihan saat dia belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Waktu yang dihabiskan dengan orang yang dicintai lebih berharga daripada uang yang dihabiskan untuk mereka. Anna tidak pernah mengatakan tidak kepada putrinya Mia dan memberikan semua yang dia inginkan. Hal ini menyebabkan dia tumbuh manja dan akhirnya menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka karena Mia selalu mengharapkan Anna untuk menyerah pada apa yang dia inginkan. Kita seharusnya tidak pernah mengubah siapa dari kita untuk mengesankan orang lain. Mia sangat ingin membuat cowok yang dia taksir terkesan. Bahkan, jika itu berarti mempererat hubungannya dengan ibunya. Dia menyadari bahwa itu tidak layak dan bahwa satu-satunya hubungan yang layak untuk dikerjakan adalah hubungan dia dan ibunya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.